Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah konservasi lingkungan dan manajemen kebencanaan. Yang saya hormati Bapak Ferry, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 akan membahas mengenai penerapan konservasi tanah dan air yang berbasis kearifan lokal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dan di mana anggota kelompoknya terdiri dari saya, Dede Elisa Tiati sebagai moderator, ada Luciana sebagai pemateri ke-1, pemateri yang kedua oleh saya sendiri, ada Mana Taufik sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk penyampaian materi saya dipersilakan kepada Luciana. Silakan Luciana. Oke, baik. Materi yang akan kita bahas adalah penerapan konservasi tanah dan air yang berbasis kearifan lokal. Konservasi tanah dan air merupakan sumber daya alam penyokong kehidupan berbagai makhluk hidup. Apabila kerusakan tanah, maka tanah tersebut tidak produktif. Penyebab terjadinya degradasi tanah atau kerusakan tanah bisa terjadi karena hilangnya unsur hara, erosi tanah, pencemaran tanah, kebakaran hutan, longsor, banjir. Sedangkan kerusakan air merupakan mengeringnya mata air dan menurunnya kualitas air. Penyebab terjadinya kerusakan air bisa terjadi karena erosi dan masuknya limbah-limbah pertanian maupun industri. Definisi konservasi tanah dan air bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Tujuan konservasi tanah itu untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi, memperbaiki tanah yang rusak, menetapkan kelas kemampuan tanah, dan tindakan-tindakan atau perlakuan agar tanah tersebut dapat dipergunakan untuk waktu yang tidak terbatas. Sebelumnya, apa itu penerapan? Menurut KBBI, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berikut metode konservasi tanah dan air. Yang pertama ada metode vegetatif. Metode ini adalah setiap pemanfaatan tanaman atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, maupun biologi. Tanaman ataupun sisa-sisa tanaman berfungsi sebagai pelindung tanah terhadap daya pukulan butir air hujan maupun terhadap daya angkut air aliran permukaan atau run-off, serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah. Macam-macam metode vegetatif. Yang pertama ada penghutanan kembali atau reforestation, adalah penanaman kembali tanaman pada hutan yang gundul yang secara umum dimaksudkan untuk mengembalikan dan memperbaiki kondisi ekologi dan hidrologi suatu wilayah dengan tanaman pohonan-pohonan atau biasa dikenal dengan istilah penghijauan. Penghijauan ini merupakan upaya rehabilitas lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Penghutanan kembali juga berpotensi untuk peningkatan kadar bahan organik tanah dari serasa yang jauh di permukaan tanah dan sangat mendukung kesuburan tanah.
kedua ada wanatani atau agroforestry. Adalah salah satu bentuk usaha konservasi tanah yang menggabungkan antara tanaman pohonan atau tanaman tahunan dengan tanaman komoditas lain yang ditanam secara bersama-sama ataupun bergantian. Penggunaan tanaman tahunan mampu mengurangi erosi lebih baik daripada tanaman komoditas pertanian, khususnya tanaman semusim. Penggabungan keduanya diharapkan dapat memberi keuntungan ganda baik dari tanaman tahunan maupun dari tanaman semusim. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deli. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. 2. Metode teknis, yaitu suatu metode konservasi dengan mengatur aliran permukaan sehingga tidak merusak lapisan olah tanah atau topsoil yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Konservasi dengan metode teknis ini biasa dilakukan dengan berbagai alternatif penanganan yang pemilihannya tergantung dari kondisi di lapangan. Beberapa teknik atau metode yang dapat dilakukan diantaranya yaitu pengolahan tanah menurut kontur, 2. Pembuatan guludan, 3. Terasering, dan 4. Saluran air atau sekdam macam-macam. Metode teknis yaitu pengolahan tanah menurut kontur. Pengolahan tanah menurut kontur adalah pengolahan tanah sejajar dengan garis kontur dan membentuk igir-igir kecil yang memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi air. Yang kedua, pembuatan guludan merupakan pembuatan gundukan tanah atau menggunung agar air bisa mengalir searah dengan garis kontur. Yang ketiga, terasering merupakan pembuatan teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Yang keempat, saluran air atau sekdam atau parit merupakan kegiatan membendung air melalui parit sehingga material yang tererosi bisa bertahan dan terendapkan. Yang ketiga, metode mekanik. Metode mekanik adalah cara pengolahan tanah tegalan atau tanah darat dengan menggunakan sarana fisik seperti tanah dan batu sebagai sarana konservasi tanahnya. Tujuannya untuk memperlambat aliran air di permukaan, mengurangi erosi serta menampung dan mengalirkan aliran air permukaan, dan termasuk dalam metode mekanik untuk konservasi tanah dan air diantaranya pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang diperlukan untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang diperlukan untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah menurut kontur adalah setiap jenis pengolahan tanah atau pembajakan, pencangkulan, pemerataan mengikuti garis kontur sehingga terbentuk alur-alur dan jalur tumpukan tanah yang searah kontur dan memotong lereng. Macam-macam metode mekanik. Yang kesatu, terasering merupakan pembuatan teras-teras pada lahan miring guna mengurangi sudut lahan sehingga erosi bisa diminimalisir. Jenis terasering yaitu teras guludan atau kontur teres dibuat pada lahan yang kemiringannya 10-50%. Tujuannya untuk mencegah hilangnya lapisan tanah. Yang kedua ada teras bangku. Teras bangku atau bench terrace dibuat pada lahan yang kemiringannya 10-30%. Tujuannya untuk mencegah erosi pada lahan padi atau palawija. Yang ketiga ada teras kebun. Teras kebun dibuat pada lahan yang kemiringannya 30-5%. Tujuannya untuk tanaman perkebunan. Yang keempat, teras batu. Teras batu biasanya dibuat pada lahan yang sangat miring.
Teras kredit atau right city range. Teras kredit dibuat pada lahan yang kemiringannya 3-10%. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah. Yang terakhir, teras datar atau level terrace. Teras datar dibuat pada lahan yang kemiringannya kurang dari 3%. Tujuannya untuk memperbaiki pengaliran air dan pembasahan tanah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Manar. Presentasi dari Delin, sistem pematangan kontur atau pengolahan tanah menurut kontur. Sistem pematangan kontur adalah sistem pengolahan tanah menurut kontur. Misal pembajakan dilakukan menurut kontur atau memotong lereng sehingga terbentuk jalur tumpukan tanah dan alur di antara tumpukan tanah yang terbentang menurut kontur. Pengolahan tanah menurut kontur lebih efektif jika diikuti dengan penanaman menurut kontur, yaitu barisan tanaman diatur sejalan dengan garis kontur. Dalam bahasa Inggris, cara ini dinamai kontur cultivation atau kontur farming atau contouring. 4. Metode kimiawi. Metode konservasi tanah secara kimiawi adalah metode konservasi yang memanfaatkan bahan sebagai saran pencegahan dan pengulangan erosi pada tanah. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berupa organik maupun anorganik. Tujuan dari pemberian bahan kimia ini adalah untuk memantap tanah agar struktur dapat diperbaiki dan tanah yang akan mengalami registrasi terhadap erosi. Teknik ini jarang digunakan petani terutama karena keterbatasan modal, sulit pengadaan, serta hasil tidak jauh beda dengan penggunaan bahan-bahan alami. Kemantapan struktur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Yang dimaksud dengan cara kimia adalah usaha pencegahan erosi, yaitu dengan pemanfaatan soil conditioner atau bahan-bahan pemantap tanah dalam hal memperbaiki struktur tanah sehingga akan tetap resisten terhadap erosi. Bahan kimia sebagai soil conditioner merupakan pengaruh yang besar sekali terhadap stabilitas agregat tanah. Pengaruh berjangka panjang karena senyawa tersebut tahan terhadap mikroba tanah. Permeabilitas tanah dipertinggi dan erosi berkurang. Bahan tersebut juga memperbaiki pertumbuhan tanaman semusim pada tanah liat yang berat. Bahan kimiawi yang termaksud dalam kategori ini adalah pembenah tanah, soil conditioner, seperti polyvinyl alkohol atau PVA, urethaniset PVAU, sebagai sodium polysilicate SPA, polyserilamid PMA, vinylacerated malic akid PAMA, copolymer, polyurethane hane, polybutadiene but, polyurethane natural rubber lab, dan aspal bitumen. Bahan-bahan ini diaplikasikan ke tanah dengan tujuan untuk memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan stabilitas agregat tanah sehingga tahan terhadap erosi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Luciana dan Manar yang telah menyampaikan materi. Kepada yang terhormat Bapak Ferry Bahtiar, SPD MSI, serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan presentasi online kita hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah.